Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alusius Andi De Ornai dengan nomor regis 431177072, jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik, lokasi KKN Penfui Timur. Di sini saya sebagai peserta KKN dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kota Kupang. Saya akan membuat program tutorial teknik pengambilan gambar pada kamera, persiapan alat dan bahan, yaitu alat kamera tipe 1300D dan bahannya yaitu masker. Semenjak adanya para fotografer di Bukit Cinta, Kelurahan Penfui Timur, RT 12 RW 02, banyak para remaja berbondong-bondong ke Bukit Cinta untuk menyewa jasa fotografer tanpa mereka sadari. Dengan melakukan aktivitas ini bisa menyebabkan mereka terpapar virus yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu virus corona. Untuk itu, saya membuat tutorial teknik pengambilan gambar pada kamera sehingga remaja-remaja Penfui Timur tidak lagi menyewa jasa fotografer, melainkan lebih percaya diri untuk melakukan pemotretan sendiri. Tutorial teknik pengambilan gambar pada kamera. Teknik pengambilan gambar adalah suatu teknik untuk melihat luas area frame yang diberlakukan pada subjek sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan secara umum. Kaidah ini akan lebih dikritisi pada foto yang menggunakan subjek manusia di dalamnya. Teknik ini menjelaskan tentang aturan yang benar memilih luas area frame, baik lebar maupun sempit, dan batas pemotongannya subjek oleh frame sesuai dari jenis teknik pengambilan gambar yang Anda gunakan. Ada dua elemen yang sangat besar pengaruh hasil foto Anda adalah posisi dan sudut. Karena keduanya berdampak, maka dengan memvariasikan keduanya akan memastikan bahwa Anda akan dapat memperoleh efek berbeda dalam foto Anda. Hal yang perlu dicatat, Anda bisa mengubah komposisi foto berdasarkan posisi dan sudut. Tentukan posisi sebelum memilih sudut. Sewaktu Anda memotret, pertama-tama amati subjek Anda secara menyeluruh sebelum memutuskan posisi pemilikannya. Berikutnya, pikirkan mengenai sudutnya dengan memvariasikan secara signifikan posisi dan sudut pemotretan Anda. Anda akan mendapatkan komposisi berbeda-beda dari mungkin sudah Anda miliki sebelumnya. Untuk menunjukkan kualitas subjek yang paling memikat, Anda perlu mendekatinya dari sudut pandang yang berbeda-beda dan memvariasikan posisi serta sudut pemotretan. Berikut ini saya akan menjelaskan teknik pengambilan gambar baik dari sudut kamera maupun dari ukuran gambar. Yang pertama, dari sudut kamera, high position atau posisi tinggi. Pegang kamera pada posisi tinggi dengan mengangkat lengan Anda di atas level mata atau naik ke posisi yang lebih tinggi dengan bantuan pijakan kaki atau platform. Pada posisi pemotretan ini, Anda dapat menangkap lebih jauh ke latar belakang. Dengan mengkombinasikan ini dengan sudut tinggi akan menciptakan perspektif yang tegas. Yang berikut, A-level position atau posisi level mata. Ini adalah posisi pemotretan standar pada ketinggian di mana Anda melihat ke viewfinder sambil berdiri, karena posisi ini menghasilkan foto yang hanya menangkap apa yang Anda lihat, maka akan menyampaikan bidikan gambar yang paling realistis. Namun demikian, hal ini akan merasa monoton apabila semua gambar diambil dari posisi ini. Yang berikut, low position atau posisi rendah. Ini adalah posisi di mana Anda memegang kamera pada posisi yang lebih rendah dari level mata Anda, karena pada posisi ini bisa menangkap pandangan berbeda dari yang biasa Anda lihat, maka akan menghasilkan foto yang sangat bagus dan menawan. Dengan mengkombinasikan ini dengan sudut pandang Anda memperkuat efek ini. Yang berikut, high angle atau sudut tinggi. Pada sudut ini bisa memiringkan kamera ke bawah menghadap ke subjek yang juga merujuk sebagai bird's eye view atau pandang dari udara. Karena sudut ini menangkap subjek secara keseluruhan, maka akan menghasilkan gambar yang deskriptif yang secara jelas menangkap keadaan di sekeliling seperti yang Anda lihat. Karena posisi pijakan cenderung membentuk latar belakang pada gambar, Anda dapat menyesuaikan pilihan latar belakangnya. Kesan dari angle ini, subjek akan terlihat lebih kecil dan tertekan. Yang berikut, A-level angle atau level mata. Ini adalah sudut pemotretan standar
di mana Anda memegang kamera sama tinggi dengan level mata Anda tanpa memiringkan kamera saat Anda memotret. Pada level mata yang sama seperti subjek, yaitu level yang sama seperti penglihatan normal. Hasil foto akan tampak wajar dan akrab serta memiliki kesan stabil. Yang berikut, low angle atau sudut rendah. Ini adalah sudut di mana Anda mengarahkan kamera ke atas kepala subjek. Kesan dari angle ini yaitu subjek terlihat lebih superior, dominan, menekan, dan berkuasa. Yang berikut dari ukuran gambar. Yang pertama, extreme close up. Teknik pengambilan gambar ini memfokuskan dengan sangat dekat yang memungkinkan bagian-bagian luar subjek terpotong oleh frame. Pada manusia biasanya digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dari tubuh seperti wajah, mulut, atau mata. Selain manusia, benda mati juga bisa dijadikan dalam extreme close up ini, tapi harus berdasarkan pada skala dan ukuran objek. Yang berikut, big close up. Big close up ini di zoom out dari extreme close up. Target dari big close up adalah dari dahi hingga dagu wajah seseorang. Seperti biasa, ini akan memberikan kesan emosional dari wajah yang disorot ataupun suasana dan situasi yang diinginkan. Yang berikut, close up. Ini adalah ukuran pengambilan gambar yang paling umum, sering diambil pada jarak yang relatif dekat. Keuntungan dari menggunakan teknik ini adalah memberikan tampilan yang terperinci dan intim dari yang biasanya kita lewatkan. Yang berikut, medium close up. Medium close up bertujuan mempertegas gambar profil seseorang. Teknik pengambilan gambar ini menyorot dari kepala hingga dada. Yang berikut, slanted. Teknik pengambilan gambar slanted adalah teknik pengambilan dari sudut yang tidak frontal, dari depan ataupun dari samping objek, tapi mengambil sudut 45 derajat terhadap objek. Hasilnya, objek lain akan masuk dalam rekaman kamera. Yang terakhir, over shoulder. Teknik ini mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Akibatnya, objek hanya nampak bagian bahu atau kepalanya saja. Biasanya, teknik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa objek sedang melihat sesuatu ataupun sedang berbincang-bincang. Oke, baik teman-teman, demikian sedikit informasi dari saya mengenai tutorial teknik-teknik pengambilan gambar. Teman-teman, sekarang kita sedang dihadapi dengan masa pandemi. Kita dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah saja. Nah, saya juga tak bosan-bosan mengimbau kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan adalah sebuah kewajiban buat kita. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona di sekitar kita. Antara lain, rajin mencuci tangan, pastikan kamu selalu memakai masker saat beraktivitas. Cuci tangannya jangan lupa pakai sabun, jaga jarak dengan orang lain. Untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat, kamu juga perlu mengkonsumsi vitamin atau buah-buahan. Kalau kamu tidak ada keperluan mendesak, alangkah lebih baik kamu tetap di rumah saja. Sudah waktunya untuk berupaya saling melindungi agar pemutusan rantai ini bisa dilaksanakan dengan efektif. Patuhi protokol kesehatan, ikut berita tentang COVID-19 dengan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, video kali ini saya kaitkan dengan teknik-teknik pengambilan gambar yang sudah tadi saya jelaskan teman-teman. Baik, seperti apa videonya? Simak video selanjutnya. Sebelum kita memakai masker, terlebih dahulu kita mencuci atau membersihkan tangan dulu. Ada dua permukaan pada masker. Yang pertama, permukaan halus. Ini menghadapnya ke dalam. Yang kedua, sisi kasar atau sisi bagian luar. Perlu diketahui teman-teman, sisi yang dalam ini sebagai absorben penyerap, jadi pas untuk menghadap wajah kita. Sedangkan sisi luar agak kasar karena ini sisi repelen, yaitu untuk menolak. Pada saat kita memakai masker, pastikan masker kita menutupi hidung, mulut, dan sampai ke dagu. Usahakan bagian di atas hidungnya harus rapat. Begitu pula di samping pipi kita harus rapat agar kuman-kuman tidak bisa masuk lewat celah-celahnya. Jangan melepas masker lalu taruh di bawah dagu kita karena bisa menyebabkan kuman menempel ke masker kita. Pada saat melepaskan masker, kita tidak boleh memegangnya seperti ini teman-teman.
karena ini kotor. Cara yang benar adalah pegang dari satu sisinya, bagian belakang, lalu melepas langsung tanpa memegang bagian tengahnya. Setelah maskernya dilepas, kita kembali mencuci tangan kita. Teman-teman, sekian informasi sedikit dari saya mengenai teknik-teknik pengambilan gambar pada kamera dan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk kedepannya. Terima kasih, saya Alsius Adi Dornai, pamit undur diri.